Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, termasuk Kepulauan Raja Ampat. 4 diantaranya adalah Pulau Misool, Salawati, Batanta, dan Waigeo yang merupakan pulau-pulau besar. Dan dari seluruh pulau, hanya 35 pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau lain tidak berpenghuni, dan sebagian besar belum memiliki nama. Kabupaten yang memiliki luas total 67.379,60 km persegi dengan rincian luas daratan yakni 7.559,60 km persegi dan luas lautan 59.820 km persegi ini dijuluki dengan sebutan The Paradise of Papua. Karena keindahannya, Raja Ampat dikenali dengan keindahan laut dan pemandangannya. Pulau ini diakui sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati termasuk terumbu karang terbesar di dunia dengan lebih dari 550 varietas karang yang berbeda, 700 jenis moluska dan 1427 spesies ikan yang berbeda. Wilayah yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut yang signifikan dan merupakan 75% dari seluruh spesies karang yang diketahui dapat ditemukan di perairan sekitar Kepulauan Raja Ampat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 6.084,5 km persegi, terdiri dari kurang lebih 600 buah pulau besar dan kecil, pulau non-vulkanik berbukit-bukit kecil yang tersebar di antara pulau besar tersebut merupakan pulau karang dan pulau non-vulkanik yang banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa dan semak belukar. Kondisi geologi Kabupaten Raja Ampat yang banyak didominasi oleh formasi batuan kapur dan terdapat pada masa kuarter jenis tanah yang ada disusun oleh batuan diabas, neogen, dan terdapat batu gamping yang membentuk bukit-bukit rendah. Umumnya, sumber utama batu gamping berasal dari terumbu gamping yang berasal dari binatang laut. Perbedaan posisi pembentukan batuan ini menimbulkan perbedaan macam bentuk batu gamping karena proses sedimentasinya. Jenis batuan lain di wilayah ini adalah batuan sedimen konglomerat yang penyusunnya terdiri dari balian tahan lapuk dan beberapa jenis batuan lain seperti batuan breksi Yevman dengan butiran yang lebih besar, yang umumnya terdiri dari fragmen batuan hasil rombakan dalam masa dasar yang lebih halus atau tersemenkan. Golongan batuan sedimen yang berupa pasir yang terdapat di wilayah ini dengan klasifikasi batu pasir dalam dan batuan serpih yang memiliki sifat seperti lempung dengan klasifikasi serpih yang berbeda dan terdapat formulasi batuan yang terdapat di wilayah ini yakni formasi Yaben, formasi Klasavet, Waigeo, Rumai, Yeref, Demu, dan Vavan Lav. Sementara itu, hebohnya satelit di Pulau Gak di Raja Ampat yang menjadi lokasi tambang nikel menunjukkan adanya pembukaan lahan yang signifikan di Pulau Gak Raja Ampat. Pulau Gak merupakan pulau yang berbatasan dengan Pulau GB Maluku Utara dari sebelah barat lautnya. Pulau yang memiliki luas 77,27 km dengan jumlah penduduk sebesar 633 jiwa pada tahun 2009 ini merupakan pulau yang menjadi tempat penambangan nikel sejak zaman kolonial Belanda. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan kembalinya Irian Jaya ke Indonesia, serta terjadinya nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1972 dan penambangan nikel dilanjutkan oleh PT Pacific Nickel atau perusahaan penanaman modal asing dari Amerika Serikat sampai dengan tahun 1981 dan selanjutnya pertambangan nikel tersebut dikelola dan dilanjutkan oleh PT Aneka Tambang yang merupakan perusahaan anak BUMN
dan kemudian melalui kontrak kerjasama dengan PT BHP Billiton yang merupakan perusahaan PMA dari Australia pada tahun 1995 dengan pembagian saham 3:1, yakni 75% milik PT BHP Billiton perusahaan Australia dan 25% dimiliki oleh PT Aneka Tambang atau Antam. Dan dalam perkembangan selanjutnya, PT BHP Billiton mengajak rekan kerjanya Falcon Ridge yang merupakan perusahaan penambangan PMA atau penanaman modal asing asal Kanada dengan kepemilikan saham 37% dari seluruh proyek nikel di Kepulauan Gag dan manajemen operasional pertambangan nikel selanjutnya dikelola oleh PT Gag Nikel yang melakukan eksplorasi dan pengambilan sampel. Dan pada tahun 1999, PT Gag Nikel akhirnya mulai menghentikan kegiatan eksplorasi bersamaan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dan isu penetapan Pulau Gag sebagai hutan lindung akhir-akhir ini sedang ramai dan banyak menjadi perbincangan. Pulau Gag tersebut terdapat tambang nikel yang belakangan menimbulkan kontroversi. Pulau yang menjadi kawasan hutan lindung tersebut menunjukkan adanya pembukaan lahan yang signifikan. Dugaan mengenai aktivitas tambang di pulau ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Dugaan ini disampaikan oleh organisasi lingkungan Greenpeace dan mereka menuturkan bahwa terdapat pelanggaran aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat seperti Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. Sementara itu, Greenpeace menganalisis eksploitasi nikel di 3 pulau membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Selain itu, beberapa dokumentasi menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di kawasan pesisir. Peristiwa tersebut diduga terjadinya pembabatan hutan dan pengurukan tanah yang berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Raja Ampat yang terkenal dengan julukan The Paradise of Papua ini pun mengundang keprihatinan banyak pihak. Sebab Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata bawah laut yang menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Sementara itu, kawasan Raja Ampat sudah lama ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO dengan perserikatan bangsa-bangsa dari berbagai macam negara yang ada di dunia. Dan menurut Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa izin pertambangan di Raja Ampat itu ada dan beberapa mungkin ada 5 izin yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yakni PT Gag yang merupakan perusahaan Antam milik BUMN. Dan berdasar laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi mineral One Data Indonesia atau MODI dengan nomor akta perizinan 430-30-DJB-2017. Perusahaan tersebut memiliki luas izin wilayah pertambangan sekitar 13.136 hektar. Sangat luas ya, dan mendapat izin produksi pada tahun 2017 dan mulai berproduksi tahun 2018. Walaupun dulu pernah diberhentikan izin atau kegiatan eksplorasi tambang pada tahun 1999 karena dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, dan termasuk kawasan hutan lindung atau wilayah konservatif yang dilindungi negara Republik Indonesia karena isu lingkungan hidup dan berdasarkan citra satelit Sentinel-2 di situs program Copernicus yang merupakan bagian program pengamatan bumi dan dijalankan oleh Uni Eropa, menampakkan sebuah perbedaan yang terlihat kontras.
Citra satelit yang diambil tahun 29 November 2016 menandakan belum terlihat adanya pembukaan lahan di Kepulauan Gap. Dan kondisi yang sama nampak citra satelit pada 19 Maret 2017. Dan pada 2018 terlihat aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau tersebut. Adanya perubahan warna yang semula hijau menjadi coklat dan selama beberapa tahun terakhir lahan yang dibuka tampak makin membesar. Terlihat citra satelit pada tahun 2020 sampai 2025 menunjukkan pembukaan lahan yang cukup jelas. Dan menurut penuturan masyarakat, banyak terjadi kerusakan lingkungan yang terjadi karena lumpur yang mulai banyak dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Lumpur ini adalah akibat dari adanya sedimen dari dasar laut akibat erosi dari kawasan tambang. Mereka juga menambahkan bahwa jika terjadi hujan, air laut berubah warna menjadi merah. Dan karena aktivitas pertambangan banyak dibangun dermaga bongkar muat material nikel yang menyebabkan ikan-ikan tidak lagi terlihat. Nah, menurut kalian bagaimana dengan adanya aktivitas pertambangan yang ada di Kepulauan Raja Ampat ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe-nya. See you soon. Bye bye.